Praktisi hukum soroti status tersangka Nikita Mirzani. Nilai Reza Gladys juga harus diperiksa. Ya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan. Makanya pipinya tembem, cabi. Berapa bulan guys? Nggak tahu, berbulan-bulan kayaknya. Iya 3 bulan kayaknya ya kalau cabi begini ya. Serius kak, lagi hamil? Iya aku lagi hamil. Makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya, semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Aku lagi ngidam pengen makan bakso yang pedes-pedes. Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan. Dulu Angelina Sondak aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi kalau petantang-petenteng terus, nanti gue alasan aja ini itu biar nggak ditangkap atau biar nggak ditahan. Ya nggak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya ya. Ini saran gue nih, ini enak nih ya. Kalau misalnya ada dokter yang merasa dituduh atau difitnah oleh dokter RG dan kawan-kawan, ya tuntut dong, tuntut mereka, ya tuntut. Kalau kamu difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu nggak benar, tuntut mereka balik secara hukum. Atau saran saya nih, ini saran menarik banget. Kalau perlu tantang mereka, ya dokter RG dan suaminya ini untuk putar dan perdengarkan buktinya, videonya, rekamannya di depan publik, masyarakat biar melihat, menilai semua yang benar siapa. Jangan takut, bro, gue nih tantang aja. Ayo, gue nggak bersalah. Kalau perlu putar di depan publik, wartawan datang, buktikan kalau emang nggak salah. Berharap bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP, ya, dia ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain, dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya, jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM, menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang, ya, bukan kabur, bukan abskelibar. Ya, jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya juga lama, mungkin bukti-buktinya kabur. Ya, ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara. Ya, seperti itu. Kemarin kan konteksnya itu kan ada orang yang mengaku diperas, ya katanya dengan membawa nama DPR dan BPOM. Ada seorang oknum dokter yang katanya meminta sejumlah uang 2 juta Singapura dolar. Ya wajar lah mereka ngomong begitu. Saya tanya siapa orangnya, siapa yang diperas, siapa yang meres, berapa, seperti apa kejadiannya. Karena saya nggak mau cuman ngomong doang nggak ada bukti. Takutnya mereka juga bohong, takutnya mereka halusinasi. Kan wajar saya nanya. Dan for your information, FYI, ya, saya sudah mendengar loh, ya, bukti-buktinya, voice note, chat, bukti rekaman, video, CCTV. Jadi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja. Dan saya udah lihat, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini. Biar aja. Itu katanya buktinya udah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan diputar di pengadilan nanti. Ya, yang jelas kalau ada skincare berbahaya, ya atau apapun yang berbahaya atau apapun ya, apalagi membahayakan kesehatan masyarakat, harus diberantas. Bubarkan. Kalau perlu tutup pabriknya. Itu biar itu tugas BPOM dan polisi. Gua akan kawal sebagai Komisi 9. Laporin dia tersangka sekarang. Iya kan? Ditanya, apakah saya sedih? Sedih. Karena ancaman hukumnya 20 tahun kejahatan cyber. Ada ancaman kekerasan, ada penyuapan 4 miliar. Nah, dikasih 2 miliar cash, ditransfer 2 miliar cash. Ya, sekarang sudah naik sidik ya. Dan dia dipanggil, kemudian dia minta tunda tanggal 3 Maret 2025. Ya, dia dipanggil, saya yakin dia akan ditahan. Itu keyakinan saya. Dan sangat berpotensi sekali untuk ditahan. Dan saya bukan karena dendam, tapi saya mendorong agar dia ditahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak banyak banget ngomongnya, cuap-cuap terus. Sampai tadi masih ngoceh-ngoceh itu orang. Memang nggak ngocehin saya ya, tapi masih ngoceh-ngoceh gitu. Saya sampaikan kepada kalian, saya tidak boleh menjamin karena Allah yang mau menjamin. Tapi saya pastikan 99% anak ini tersangka dan akan sampai di pengadilan dan akan masuk putusan pengadilan. Karena ini menyangkut pembayaran senilai 4 miliar yang cukup besar, yang dimana
kenapa dia membayar gitu. Harusnya kalau saya jadi Nikita Mirzani, saya lebih baik memilih melaporkan skincare tersebut daripada menerima 4 miliar. Saran saya, kembalikan aja uang itu, kemudian fight aja gitu. Dan pihak kepolisian tidak usah urus yang begini, karena ini menyangkut keperdataan. Ya, karena adanya permohonan pertemuan dan persetujuan, bukan maling atau menggelapkan seperti masih banyak perkara-perkara lainnya. Ya, berarti ada kemungkinan kita akan ditahan, akan diproses. Tapi menurut saya rasa kalau kita misalnya dalam keadaan hamil atau dalam keadaan bisa ada jaminan cek atau uang atau ada barang yang disita, saya rasa polisi nggak perlu melakukan penahanan Nikita. Karena biar bagaimanapun kita harus hargai Nikita, bahwa Nikita itu adalah korban di sini, di mana anaknya tersangka harus laporan, supaya nggak elok kalau tiba-tiba dia ditahan. Kan tunggu ada waktu gitu, dan tidak perlu terburu-buru. Laporan Reza Gladys terhadap aktris Nikita Mirzani masih bergulir di Polda Metro Jaya. Diketahui Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra dilaporkan Reza Gladys atas dugaan pemerasan dan atau pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Adapun Nikita telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 20 bulan 2 2025 lalu. Praktisi hukum Agustinus Nahak turut menyoroti status tersangka Nikita. Agustinus mengatakan Reza sebagai orang yang memberi uang ke Nikita juga perlu diperiksa. Karena begini, ketika orang memberikan uang itu kan sama saja pemerasan. Kalau bicara pemerasan, ini kan ada dua pihak yang memberi dan menerima, kata Agustinus, dikutip dari YouTube Celeb on Cam News. Pasti ada komunikasi dan kejahatan bukan berarti dilakukan oleh satu orang, imbuhnya. Agustinus lantas berbicara soal kemungkinan adanya kejahatan yang dilakukan oleh dua pihak. Oleh karena itu, menurut Agustinus, tidak hanya Nikita yang diperiksa, Reza juga harus dilaporkan. Saya juga minta supaya pihak pemberi uang tersebut yang diduga adalah korban pemerasan tersebut untuk juga dilaporkan atau diperiksa, ujar Agustinus. Karena bagaimanapun kedua belah pihak punya niat jahat yang sama sehingga muncul kasus kriminal atau pidana tersebut. Jadi jangan Nikita Mirzani saja yang diperiksa, tapi kepada pihak Nikita untuk melaporkan si pihak ini, Reza lanjutnya. Kenapa? Karena dia memberikan uang. Niatnya ada. Kalau bicara pidana itu tergantung dari mens rea, niat jahat. Apakah yang memberi tersebut ada niat jahat atau tidak? Ya, lakukan pemeriksaan, jelasnya. Lebih lanjut, Agustinus juga menyoroti perjanjian awal Reza dengan Ibunda Loli itu, di mana Reza sepakat memberikan uang kepada Nikita supaya sang artis tidak membawa permasalahannya ke media sosial.